Halo, selamat pagi Sobat Agro ya. Nah, ini karena banyak teman-teman yang menanyakan tentang jenis kelapa, kemudian kelapa mana yang harus ditanam, kemudian mana yang cocok untuk daerah wisata atau daerah industri. Nah, ini teman-teman kita sharing ya. Jadi memang jenis kelapa ini banyak sekali, warna dan bentuknya juga beragam. Namun kita akan kelompokkan menjadi beberapa jenis sehingga nanti teman-teman bisa menentukan mau tanam yang apa dan mau kemana. Jadi yang pertama ya, kita untuk jenis kelapa ini versi agrobibit ya, kita kelompokkan menjadi genja, spesial, lokal, dan nanti terakhir kita akan membahas warna dari kelapa. Jadi untuk kelapa genja atau genja ini pemahamannya adalah satu, cepat berbuah, yang kedua banyak buahnya. Nah, di antara kelapa genja ini nanti kita bahas keunggulan dan jenisnya, yaitu ada entok, hibrida yang merupakan dari persilangan dari genja dan dalam. Kemudian yang kelapa gading. Nah, kelapa gading ini sudah sangat umum di masyarakat. Cuma dia punya beberapa warna yang nanti kita jelaskan di bagian terakhir. Nah, pertama kita bahas keunggulan ya. Jadi kata kelapa genja itu yang pertama dia cepat berbuah, biasanya di 3 sampai 4 tahun sudah bisa berbuah. Kemudian tidak perlu tinggi, artinya pohonnya tidak tinggi sampai 15 meteran, tapi hanya mungkin sekitaran 3 ataupun 2 meter sudah bisa keluar buah. Nah, ini yang menjadikan keunggulannya cocok untuk ditanam di kawasan wisatawan, misalnya pinggir pantai atau daerah yang memang mendatangkan wisatawan dari luar daerah. Itu cocok untuk menanam kelapa genja. Kemudian gula kelapa itu bisa disadap dari jenis kelapa genja ini. Kemudian yang terakhir yaitu buahnya banyak. Jadi biasanya satu tandan itu ada yang 8 sampai 10 buah. Karena memang buahnya ini banyak, yang membedakan kelapa genja ini dengan kelapa dalam atau kelapa lokal. Nah, yang pertama kita bahas jenis entok ya. Jenis entok ini pertama dia buahnya besar, dagingnya tebal, kemudian airnya banyak. Sama kulit luarnya ini ringan. Jadi ini cocok sekali untuk ditanam di daerah wisata pantai, kemudian daerah sekitarnya itu, atau untuk kebutuhan di rumah. Nah, itu cocok untuk menanam jenis entok ini karena dia buahnya besar. Nah, kemudian yang hibrida ini buahnya biasanya lebih kecil daripada entok, kemudian dagingnya tebal, airnya juga sedang. Bedanya hanya di ukuran buah antara entok dan hibrida. Kemudian di gading ini udah sangat umum ya, buahnya memang kecil tapi dagingnya tebal, airnya juga manis. Cuma ini kebanyakannya untuk ditanam di rumah atau menjadi koleksi pohon kelapa untuk kawasan-kawasan perkantoran, itu biasanya menggunakan kelapa gading ini sebagai hiasannya. Nah, kebanyakan masyarakat di Indonesia itu masih menggunakan kelapa gading dalam kegiatan tradisi, misalnya untuk bayi atau istri hamil itu biasanya menggunakan kelapa gading. Nah, dari kelapa genja tadi kita ada kelapa spesial. Kenapa kita kelompokkan menjadi kelapa spesial? Yang pertama itu kelapa kopior. Jadi ini mengalami mutasi genetik dari alam ya, sehingga di dalamnya itu daging buahnya yang putih itu kopior atau membubur atau melunak lah bahasanya gitu. Nah, yang kedua ada kelapa wulung. Ini yang biasanya kulit luarnya itu yang ketika dibelah itu punya warna pink. Nah, itu yang saya sebut dengan kelapa wulung. Cirinya biasanya akarnya juga memiliki warna keunguan. Kemudian yang lagi baru ini yaitu kelapa pandan wangi, dimana kelapa ini punya aroma pandan, jadi sangat
pas untuk kebutuhan di pinggir-pinggir pantai ataupun daerah wisatawan. Cirinya biasanya daunnya dibakar ataupun akarnya itu ketika dilukai itu punya aroma pandan. Itu yang membedakan pandan wangi dengan jenis yang lain. Nah, kita masuk ke kelapa lokal atau disebutnya kelapa dalam. Ini yang dimana tingginya bisa mencapai 15 meter, 10 meter. Tapi kelapa dalam itu punya keunggulan daripada jenis yang genja. Dimana kelapa dalam ini banyak dibutuhkan untuk industri karena pertama dagingnya tebal, kandungan minyaknya tinggi, buahnya besar, dan ini tahan penyakit. Tahan penyakit itu biasanya dia lebih tahan terhadap hama-hama seperti serangga ataupun kuawong, sehingga teman-teman bisa melihat di daerahnya masing-masing kenapa kelapa yang jenis dalam ini atau kelapa lokal ini banyak dan masih bertahan. Nah, untuk di warna ya, warna kelapa itu ada kuning, oranye, hijau, dan coklat. Nah, dimana untuk warna kuning ini kebanyakannya adalah di kelapa gading. Sedangkan untuk orange itu gading juga punya, lokal juga ada, dan dalam pun juga ada. Kalau untuk kelapa hijau, entok, genja, hibrida, gading, dan dalam ini semuanya punya warna hijau. Sedangkan untuk coklat itu ada kelapa kopior dan kelapa dalam. Biasanya ini yang jarang kita temukan, cuma ada memang warna coklat itu. Nah, itu dulu ya informasi terkait tentang kelapa, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan mau tanam yang mana. Misalnya untuk di rumah aja saya pengen punya tanaman kelapa yang bisa diambil airnya, nah teman-teman bisa ambil ke jenis entok. Tapi kalau misalnya pengen juga yang kuning di rumah buahnya banyak, nah bisa ke gading kuning, itu yang pendek sehingga nanti ketika besar tidak mengganggu struktur bangunan ataupun rumah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita update kembali jika ada informasi terbaru. Terima kasih.